Edu Voice FM hadir untukmu, membawa ilmu setiap waktu. Suara inspirasi generasi, temani langkah raih prestasi. Edu Voice FM, radio pendidikan masa depan. Cerdas, kreatif, penuh wawasan, bersama kita jadi hebat. Aduh, jalanan sepi begini jadi serem banget deh. Itu motor dari tadi ngikutin gua bukan sih? Duh, gara-gara lihat begal terus jadi kepikiran begini. Gue serius deh, sekarang tuh dunia makin serem gak sih? Maksudnya? Serem gimana? Kok tiba-tiba banget? Ya gimana ya? Tiap buka TikTok, IG, Facebook, Twitter, isinya tuh kayak begal, pembunuhan, kekerasan, banyak deh pokoknya. Atau algoritma lu aja kali yang serem. Lah, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, yang lu lihat itu belum tentu gambaran dunia yang sebenarnya. Loh, kan emang itu kejadian nyatanya. Iya, tapi gak semuanya itu terjadi sebanyak itu. Nah ini masuk ke teori komunikasi yang penting banget, yaitu teori kultivasi. Oh, oke. Jelasin pelan-pelan ya, otak gue rada nge-lag nih. Teori kultivasi itu dikenalkan oleh George Gardner. Hah, siapa itu? Nggak kenal gue. Tokoh komunikasi yang ngebahas pengaruh media jangka panjang. Nah intinya gini deh, semakin sering ngelihat media dan terpapar media, semakin sering juga media itu membentuk cara lo melihat dunia. Oh, jadi kayak otak kita tuh diprogram gitu ya? Iya, tapi dengan cara yang halus dan bertahap. Nah, itu yang buat orang tuh nggak sadar. Nah, salah satu efek dari teori ini adalah Mean World Syndrome. Namanya serem juga. Emang efeknya juga serem sih. Ya, Mean World Syndrome itu kondisi ketika seseorang merasa dunia itu lebih kejam dari kenyataannya. Wah, itu gue banget sih jujur. Kenapa? Soalnya gue sekarang tuh kalau pulang malam tuh kayak parno banget gitu. Padahal belum tentu lingkungan berbahaya kan? Media itu cenderung menampilkan hal-hal yang ekstrim. Karena memang lebih menarik perhatian. Iya sih, konten baik jarang viral. Tapi kalau konten yang negatif-negatif gitu mah malah sering yang viral. Nah, karena lo lihat itu terus, jadi otak lo nganggap itu sebagai hal yang normal. Padahal kenyataannya itu cuman sebagian kecil dari realita aja. Nah, contohnya tuh kayak mahasiswa yang takut keluar malam gara-gara sering nonton berita kriminal. Padahal ya di daerahnya tuh aman, gak ada apa-apaan padahal. Iya, tapi karena persepsinya udah terbentuk, jadi datanglah pemikiran seperti itu. Contoh lain yaitu stereotip di kampus. Karena sering lihat tawuran mahasiswa di media. Jadi kayak orang-orang tuh mikir semua mahasiswa tuh rusuh semua gitu ya. Padahal kenyataannya nggak begitu kan? Iya nih, ada juga nih yang lagi viral nih tentang kasus penipuan gitu. Nah, itu kalau dilihat terus-terusan, lo itu bisa jadi nggak percaya sama orang lain.
Berarti media tuh bisa bikin kita paranoid gitu ya? Bisa banget. Bisa kalau kitanya nggak kritis. Gue baru sadar sih. Selama ini gue gak mau percaya sama media-media kayak gitu. Nah, itu tuh yang bahaya. Terus kita harus ngapain biar nggak kejadian kayak begitu ya? Yang pertama nih ya, kita tuh harus batasi konsumsi konten negatif. Yang kedua, lo itu jangan pernah bergantung sama satu sumber media. Jadi lo juga harus lihat dari perspektif media yang lain. Yang ketiga, harus cek fakta, beritanya tuh benar atau enggak, atau justru malah berita hoax. Dan terakhir, lo juga harus sadar bahwa media itu punya framing lo. Berarti harus framing juga ya? Iya, karena media itu milih sudut pandang tertentu. Intinya, media itu bukan cermin realita. Tapi pembentuk realita versi kita. Wah, jadi selama ini gue kayak hidup di realita versi media dong. Ya, bisa dibilang sih begitu. Makanya nih, kita sebagai mahasiswa komunikasi harus bisa lebih aware. Karena kita belajar teori ini. Dan harus nggak gampang kejebak sih. Oke, mulai sekarang nih ya, gue bakal lebih selektif deh dalam mencari hal-hal yang positif, yang baik. Nggak harus mikir yang lain-lain. Nah, itu baru namanya mahasiswa komunikasi. Selamat, lo udah naik level. Mahasiswa yang cerdas, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara kita melihat dunia. Teori kultivasi menjelaskan bahwa paparan media yang terus-menerus dapat memengaruhi persepsi kita terhadap realitas. Mean World Syndrome membuat dunia tampak lebih menakutkan dari kenyataannya. Oleh karena itu, jadilah pengguna media yang kritis, selektif, dan bijak.